Sekarang kita mulai baca firman Tuhan, saudara. Satu seri khotbah yang saya percaya sekali lagi luar biasa, saudara. Victory in the mirror, atau kemenangan di cermin. Saat kita bercermin, kita lihat hidup kita adalah hidup yang berkenan, hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang penuh dengan kemenangan dan keberhasilan. Sekarang ini kita akan belajar salah satu caranya, patahkan siklus hidup dalam berkat. Katakan saudara, patahkan siklus hidup dalam berkat. Apa artinya? Ini ada dua pengertian. Yang pertama, patahkan siklus. Dalam kehidupan kita ini seringkali ada siklus yang senantiasa terjadi lagi, yang senantiasa terulang terjadi lagi. Itu siklus kehidupan, saudara. Semua siklus kehidupan yang tidak baik harus dipatahkan, harus dihancurkan, saudara, harus dilenyapkan, saudara, supaya kita hidup dalam anugerah, supaya kita hidup dalam berkat. Karena semua siklus yang tidak baik dihancurkan. Kita harus bisa mematahkan rantai siklus negatif dalam hidup kita. Jadi ada orang contohnya saudara, hidup kok gagal terus. Saat studinya gagal. Saat kerjanya gagal. Nyoba lagi, gagal lagi. Kasih modal lagi, gagal lagi. Gagal terus di dalam pekerjaan. Atau siklus saudara tentang perceraian. Dari kakek buyutnya sudah ada yang cerai. Dari kakek, dari orang tuanya, keluarga besarnya ada yang cerai. Lalu terus saudara, sampai hidupnya terus saudara. Itu terjadi terus. Demikian terulang lagi saudara. Atau juga siklus karena terikat, ya kecanduan saudara, ya judi terus nurun saudara. Roh judinya terus ada saja, terus turun saudara. Dosa dan banyak, bahkan kadang-kadang sakit. Kalau saudara datang ke dokter seringkali tanya, nenek moyangmu, kakekmu misalnya, orang tuamu ada enggak yang sakit, misalnya jantung atau diabetes atau apa saudara. Sekali itu terulang, lalu sampai anaknya, sampai mungkin cucunya, terus saudara. Itu siklus yang terulang terus. Ada juga yang mengalami keguguran dari atas sampai bawah. Terulang terus peristiwa itu saudara. Kadang-kadang juga kecelakaan, bahkan kadang-kadang sampai kematian. Ada garis keturunannya yang banyak mengalami saudara, kecelakaan, kematian dan yang lain-lain saudara. Penderitaan seperti enggak ada habis-habisnya, seperti dikejar dengan maut, seperti dikejar dengan kesedihan, kesusahan dan macam-macam saudara. Kita lihat sedikit ya peristiwa yang terjadi di keluarga Kennedy, saudara. Ya, keluarga Kennedy Amerika dijuluki American Royal Family. Tapi banyak orang menyebut mereka hidup di bawah kutukan ya Kennedy karena begitu banyak tragedi ya beruntun yang terjadi lintas generasi. Yang pertama, Joseph Kennedy saudara meninggal dalam perang dunia karena pesawatnya meledak gitu saudara. Ya, meledak sendiri. Kedua, Kathleen ya Kennedy adiknya mengalami kecelakaan pesawat lagi saudara di Prancis dan meninggal saudara. Terulang ya kecelakaan pesawat. Lanjutkan lagi, yang ketiga, John Kennedy sendiri, saudara, jadi presiden Amerika Serikat dibunuh, saudara. Ya, sebuah tragedi besar, jadi kematian, ngejar terus. Kalau tadi kecelakaan, sekarang pembunuhan. Robert Kennedy, adiknya juga dibunuh dalam tragedi berikutnya. Ya, dalam keluarga, pembunuhan lagi, kematian lagi, saudara. Ya, mereka sudah masih muda semua. John Kennedy anaknya, saudara, mengalami kecelakaan pesawat dan meninggal, kecelakaan lagi di pesawat seperti dikejar oleh kematian, saudara. Lanjutkan lagi, David Kennedy keponakannya meninggal karena overdosis narkoba. Ini terus kematian, sekarang narkoba, saudara. Michael Kennedy keponakannya mengalami kecelakaan ski dan meninggal. Kalau saudara pelajari, saya lihat di internet itu masih banyak saudara. Tadi ada 12, tapi banyak sekali. Terus terjadi. Itu yang dikatakan siklus yang negatif, siklus yang tidak baik yang terus terjadi seperti ini harus dipatahkan, harus dilepaskan, harus dihancurkan supaya tidak lagi menghalangi, supaya kita
bisa bertumbuh di dalam Tuhan, supaya kita bisa bertumbuh dalam kasih karunia, supaya kita bisa bertumbuh di dalam kemenangan-kemenangan dalam hidup kita. Ada saja yang terjadi seperti itu, saudara. Sekali lagi, bisa dalam banyak, dalam kesehatan, sakit penyakit, dalam masalah rumah tangga, dalam masalah studi keuangan atau apapun bisa terjadi. Bahkan di dalam kisah Alkitab, saudara, bisa seringkali juga saudara temukan terjadi. Kita bisa lihat kehidupan keluarga Abraham sendiri ngalami. Kejadian 12 ayat 11 sampai 13. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia pada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa bahwa engkau adikku. Bohong, diajari bohong, disuruh bohong. Abraham ternyata juga pernah, saudara, pembohong gitu, saudara. Iya, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup sebab engkau, saudara. Jadi karena takut kalau ini istrinya untuk merebut, dia akan dibunuh, saudara. Tapi kalau ini adikku, malah dia didekati, maka dia diberkati biar adiknya boleh dengan orang lain. Jadi lalu pakai cara bohong, saudara. Ini adikku, lalu nurun sampai anaknya juga sama, saudara. Ishak, Kejadian 26 ayat 6 dan 7. Jadi tinggallah siapa? Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, ya berkatalah ia, apa, saudara? Sama bapaknya tadi, saudara. Nurun roh ini nurun. Dia saudaraku, katanya gitu, saudara. Iya, sebab ia takut mengatakan ia istriku, karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Nurun terus dari Abraham, bohong. Lalu Ishak, bohong. Yakob bohong enggak, saudara? Kalau Yakob malah terkena makin parah lagi, sampai dia disebut orang pembohong. Dia bohong sana, dia bohongin orang, dan dia dibohongin orang. Masih ingat kisah setelah Ishak pada masa tuanya, dia mulai mau tumpang tangan, ya berikan berkat kepada keturunannya. Lalu saudara, dia nyuruh ya Esau, coba pergi berburu masakan-masakan yang enak untuk aku, karena setelah itu aku akan berkati engkau, gitu, saudara. Istrinya dengar lalu beritahu pada Yakob, dan akhirnya Yakob itu menipu, bohongi ayahnya. Oh, pura-pura jadi Esau, saudara, masak yang enak, gitu, saudara, untuk ayahnya, pakai pakaian yang berbulu. Disangka Esau, sampai dia akhirnya diberkati, saudara. Esau marah-marah, saudara. Ya, jadi Yakob juga bohong lagi, saudara. Bukan hanya Yakob, ibunya Yakob, istrinya Ishak juga sama bohong. Siapa yang mereka rasa itu? Adalah istrinya Yakob sendiri, saudara. Ya, istrinya Ishak, betul, ngajari anaknya untuk ngapusi bapaknya, kan itu, saudara. Engkau, ya, aku bantu engkau sediakan makanannya, aku bantu engkau pakai pakaian yang berbulu, saudara. Semua bohong. Ya, dari Abraham bohong, dari Ishak bohong, Yakobnya bohong, ya istrinya Ishak juga bohong. Lalu saudara, Ishaknya Esaunya marah, Yakob mau dibunuh, terpaksa lari, saudara. Ya, lari ke rumahnya Laban, saudara. Itu masih family. Di sana juga sama. Ada enggak bohong membohongi? Ada. Lalu Yakob kerja di sana, saudara. Dia jatuh cinta pada Rahel, saudara. Dia ingin memperisi Rahel. Lalu Laban, calon mertuanya berkata, kerja dulu 7 tahun bagiku. Setelah kau 7 tahun gak dikasih upah loh, saudara. Nanti kau boleh aku kasih anakku Rahel untuk nikah dengan kau. Yakob karena cinta kerja sampai 7 tahun. Dia senang hari pernikahannya datang. Lalu menikahlah Yakob, senang-senang. Zaman dulu sekarang beda. Zaman dulu kalau nikah mukanya ditutup, saudara. Tidak tahu, saudara. Pulang masuk kamar dibuka, Lea, bukan Rahel, saudara. Dibohongi sama mertuanya, saudara. Wah, dia marah-marah. Gimana?
Engkau berkata boleh kerja 7 tahun. Aku sudah kerja 7 tahun. Gak dikasih upah. Oh katanya boleh nikah dengan Lea. Kenapa nikah dengan Rahel? Kenapa dikasih Lea? Lalu Laban mertuanya ngomong, oh lah di keluarga kami, aturan keluarga besar kami, kalau yang menikah ya kakaknya dulu, gak boleh dahului adiknya gitu saudara. Maka aku kasihkan Lea. Kalau kamu mau Rahel, kerja lagi 7 tahun lagi saudara. Karena cinta dengan Rahel, kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi. Sampai 7 tahun lagi baru akhirnya bisa menikah dengan Rahel saudara. Jadi terus ngalami bohongin, dibohongi saudara. Sampai akhirnya Yakub sempat berkata, ya Laban mertuanya itu sampai bohongin dia 10 kali. Untuk upahnya diganti terus, dibayar, enggak dibayar, dibayar, enggak dibayar, dirubah, terus bohong. Ya dia bohongi, dia dibohongi, dia bohongi, dia dibohongi saudara. Banyak, kalau saudara cerita ya banyak sekali. Laban yang bohongi Yakub, bohonginya. Lalu Rahel juga sama, bohongin ayahnya banyak. Dia karena mencuri seperti berhalanya gitu saudara. Dibohongi, mau dicari saudara. Dia sedang naik unta dikejar. Mau diperiksa dia bilang, aku sedang datang bulan, jadi nggak bisa turun dari unta katanya. Bohongi padahal itu yang berhalanya disembunyikan. Terus ada, saudara bisa perhatikan dalam kehidupan, saudara bisa dapatkan juga dalam kehidupan banyak orang mengalami satu siklus yang tidak baik itu terulang. Baik itu dosa, kebiasaan maupun semacam kutuk itu terus ada saja saudara. Keguguran, sakit penyakit ya itu terus nurun sampai ke bawah, perceraian dan banyak sekali saudara. Jadi kira-kira kutuk itu ada enggak saudara? Halo, kutuk itu ada enggak saudara? Nurun apa enggak saudara? Nurun apa enggak saudara? Keluaran 20 ayat 4 dan 5. Janganlah membuat bagimu apa saudara? Patung dan yang menyerupai apapun di langit di atas, atau yang di bumi di bawah, atau yang di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah padanya, nyembah berhala, okultisme dan macam-macam. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Tuhan yang cemburu, yang membalas kesalahan bapak. Kesalahan siapa? Bapak kepada siapa? Anak-anaknya. Kepada siapa lagi? Keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Waktu seseorang berbuat sesuatu saudara yang dilarang oleh Tuhan, baik itu penyembahan berhala, ya bahaya sekali saudara nyembah berhala, klenik-klenik, okultisme, macam-macam itu bahaya sekali, pesugihan lah dan macam-macam ya, macam-macam saudara, itu risiko sekali. Karena itu bisa nurun saudara sampai ke anaknya, sampai keturunannya, anak, cucu. Lalu apa lagi? Buyut saudara. Kalau ketiga keempat itu seperti itu saudara. Jadi sekali lagi saudara harus buka hati, hati-hati. Ya ada orang karena ya tentang okultisme atau tentang amora gitu loh, percabulan, perjinan saudara, homo saudara, ya lesbi dan macam-macam saudara, hubungan dengan binatang macam-macam. Itu bahaya sekali karena sekali lagi kutuk itu bisa nurun, nipu orang, mencelakakan orang, semua yang tidak baik saudara. Itu bahaya bisa nurun. Betul saudara? Sekarang pertanyaan saya, kalau orang tuanya yang berbuat dosa, lalu anaknya kena hukuman, kena kutuk, cucunya kena kutuk, buyutnya kena kutuk, nggak berbuat dosa kena kutuk, adil atau tidak adil? Ini bingung sekarang saudara. Yang berbuat dosa orang tuanya, lalu anaknya kena kutuk, dikutuk juga, cucunya dikutuk, adil atau tidak adil? Siapa yang bilang adil Pak? Betul Pak, angkat tangan. Siapa yang bilang tidak adil Pak? Yang dosa orang tuanya kok anaknya kutuk, gak adil Pak, angkat tangan. Ya lebih banyak kelihatannya. Siapa yang golput, angkat tangan sekali lagi, tidak apa-apa. Sebetulnya itu adil atau tidak adil? Saya mau tanya, ya misalnya ya, saya mau tanya, ya siapa ya? Pak Arif berbuat baik untuk sesuatu yang luar biasa, nyenangkan hatinya Tuhan. Lalu anak, cucu, menantunya semua diberkati luar biasa. Adil atau tidak adil?
Adil. Loh kok enak kalau berkat adil. Bukan perbuatan anak. Orang tua berbuat baik, anaknya diberkati adil. Kalau kutuk gak adil. Kita kadang-kadang itu mau menang sendiri, saudara. Tapi sekali lagi jangan salah, Tuhan itu adil. Ya, selalu ada. Ini hanya menunjukkan saja. Dalam hidup itu ada siklus seperti itu. Kejadian lagi, harus koreksi. Itu ada. Tapi berita baiknya itu bisa dipatahkan. Hari ini saya percaya Tuhan akan patahkan semua siklus yang tidak baik. Semua ya sakit penyakit yang terus nurun, dihancurkan, dilenyapkan. Kutuk ya kehancuran keluarga, kutuk penyembahan berhala, kutuk kegagalan dihancurkan, saudara. Dan saya percaya itu penting sekali. Kenapa kita harus mengalahkan kutuk siklus yang negatif ini? Kenapa harus dihancurkan? Kenapa harus dilenyapkan? Yang pertama karena kutuk sangat merintangi hidup kita. Tadi saudara, itu sangat menghalangi. Oh, sakit terus, lemah terus, saudara. Gimana kita bisa maju? Mau studi aja sulit, mau bekerja saja sulit, sakit terus, saudara. Mau melayani sulit, itu menghalangi, saudara. Gimana bisa maju? Kena kutuk, gagal terus. Ya, itu sangat menghalangi. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, ya bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan, katakan saudara apa? Menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Semua beban, semua kutuk, semua dosa yang merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun. Dalam perlombaan diwajibkan bagi kita. Kita seperti perlombaan berjuang, terus maju. Tapi kalau ada beban, kutuk, dosa itu merintang kita, maka sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus, hancurkan kutuk, lenyapkan kutuk. Semua siklus yang negatif, yang tidak baik harus hancurkan supaya kita bisa lari dalam pertumbuhan, lari dalam kasih karunia dan keberhasilan dalam hidup kita, saudara. Iya, sehingga terus maju, sehingga terus mengalami kasih karunia dan anugerah Tuhan. Yang kedua, kenapa harus dihancurkan? Karena kutuk adalah warisan berbahaya untuk anak cucu kita. Kalau kita ya nggak hati-hati, itu mewariskan anak cucu, kasihan anak cucu kita. Ya, dia akan menderita karena kutuk. Itu terus menjalar tadi sampai keturunan ketiga, sampai keturunan keempat. Harus dipatahkan, harus diputuskan, harus dihancurkan, saudara. Kalau saudara pelajari di Alkitab, satu kali Daud sedang perang, saudara, melawan Edom, saudara. Tuhan beri kemenangan, saudara. Tapi sayang masih ada satu keturunannya namanya Hadab. Orang Edom ini yang luput, saudara. Jadi enggak dilenyapkan gitu, saudara. Lalu setelah zaman Daud gak masalah. Tapi zaman anaknya Daud, Salomo, ini mulai bangkit lagi. Mulai menyerang lagi. Saudara, 1 Raja-Raja 11 ayat 14. Kemudian Tuhan membangkitkan seorang melawan Salomo. Ya ini siapa? Hadab, orang Edom. Ia lari dari Raja Edom. Ia dari keturunan Raja Edom. Dulu belum dipantai, hanya bisa muncul lagi. Kutuk gitu, kadang-kadang langsung. Tapi kadang-kadang seolah-olah tidak ada apa-apa. Tapi kadang-kadang bisa muncul lagi. Kadang-kadang bisa terjadi lagi, saudara. Maka sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus, semua siklus yang negatif, semua siklus yang tidak baik dalam hidup kita, semua kutuk dihancurkan, dilenyapkan. Supaya kita sekali lagi bisa bertumbuh, bisa dalam kasih karunia. Supaya anak-anak cucu kita diwarisi berkat, diwarisi perkenan Tuhan, diwarisi kasih karunia dari Tuhan. Hancurkan. Siapa yang mau membiarkan kutuknya tetap jalan, angkat tangan. Oh tidak ada. Siapa yang mau hari ini semua siklus yang jahat, yang tidak baik, yang merusak, semua kutuk hancurkan, lenyapkan. Saudara merdeka di dalam Tuhan. Siapa yang mau angkat tangan? Yang mau angkat tangan, beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Saya percaya ini waktu yang luar biasa, saudara, untuk hancurkan setiap siklus yang tidak baik ini. Bagaimana mengakhiri kutuk dan siklus negatif dalam hidup kita? Yang pertama,
sadari dan temukan. Katakan saudara, sadari dan temukan. Disadari, ada loh kutuk ini, ada loh yang terus menjalar ini, ada loh yang terus jadi siklus yang tidak baik ini, ada loh, sadari. Saudara, cari tahu yang apa, yang ada apa saja siklus yang tidak baik dalam kehidupan kita. Cari, saudara. Hari ini sementara firman Tuhan disampaikan, coba merenung. Adakah dalam jajaran keluarga besar saudara, terus itu terulang. Banyak yang ngalami, banyak yang kena seperti itu. Coba saudara mulai cari, pelajari. Saudara bisa temukan nanti. Teliti satu persatu riwayat keluarga. Kalau belum temu, tanya Tuhan. Tuhan itu bisa ya berikan tahu. Tuhan itu bisa singkapkan. Yang kadang-kadang kita tidak tahu. Kita sering tidak tahu, tapi Tuhan itu bisa bukakan. Roh Kudus bisa bukakan setiap saudara. Lalu setelah kita temukan ada siklus jahat seperti ini, ada kutuk seperti ini, lalu saudara segera atasi dengan bijaksana. Saudara lakukan dengan bijaksana sehingga saudara aman. Saudara, misalnya lah tadi ada kutuk sakit penyakit ini ya, misalnya lah. Dari terus kakek buyut semua ada diabetes gula gitu saudara. Saudara belum merasa saudara, tapi hati-hati belum kena ya atasnya. Ya sekarang harus jaga, jangan sampai saudara tetap ya asal saja minum yang manis-manis terus. Sebab kalau saudara sudah punya keturunan seperti itu mudah sekali tiba-tiba akan bangkit, tiba-tiba akan melonjak dan bahaya. Saudara. Jadi mulai dijaga. Kalau itu siklus yang tidak baik, misalnya lah tekanan darah tinggi, ini misalnya saja saudara. Dan semuanya setelah tahu, dijaga, diatasi. Jangan sampai itu nanti wah jadi masalah. Kalau dulu keturunannya judi. Jangan main-main, jangan deket-deket di lingkungan orang yang berjudi. Misalnya kalau dulu okultisme juga hati-hati. Jangan sampai saudara sudah tahu ada riwayat deket-deket dengan itu. Maka kita akan seperti mematikan api, menyalakan gitu saudara. Iya, langsung diatasi saudara. Yang kedua, hadapi siklus negatif itu dengan sikap yang benar. Tadi cari, temukan, cegah, itu saudara, gampangannya saudara ya. Yang kedua adalah tapi dengan sikap. Ini cerita diri, sikap yang benar. Sikap kita harus benar. Apa yang harus dijaga sikapnya? Jangan nyalahkan orang tua. Sekali lagi, kalau saudara sudah temukan misalnya, oh ini ada ini terus dari ya kakek atau apa, jangan nyalahkan. Kenapa dulu kakekku, orang tuaku nyembah berhala sampai aku kena kutuk, jangan nyalahkan orang tua. Kenapa dulu ini dan itu, jarang nyalahkan. Sebab kalau saudara nyalahkan, saudara sendiri akan salah, saudara sendiri akan berbuat dosa, saudara sendiri akan kena kutuk. Buat kutuk yang baru. Jangan salahkan siapapun, karena semua ada di tangan Tuhan saudara. Iya, katakan kanan kiri, jangan salahkan siapapun, jangan salahkan orang tua saudara. Iya, hari itu yang pertama. Sebab kalau enggak hati-hati lalu cari semua, lalu pulang. Ya Pak Bu kenapa dulu gini, sekarang aku melarat, sekarang aku. Jangan nanti ribut keluarga saudara. Jangan salahkan, hidupmu di tangan Tuhan. Betul, hidupmu ada pertolongan daripada Tuhan. Jangan salahkan orang tua, jangan salahkan orang lain, jangan salahkan. Yang kedua saudara, jangan punya mentalitas korban. Mentalitas korban itu bagaimana? Aku ini korban kesalahan orang tuaku, maka hidupku yang menderita, selalu menderita karena orang tuaku dulu salah, karena orang tuaku dulu okultisme, karena dulu hidupnya enggak baik, maka aku kena kutuk. Ini korban. Ya sudah, memang seperti itu. Ya aku hidupnya menderita, itu mental korban. Jangan sampai seperti itu. Ya karena dulu ini sampai semua karena sakit ini semua. Ya sudah tak terima. Memang ini aku korban dari ya keturunan punya sakit. Jangan punya mental korban. Mintalah seorang pahlawan di dalam Tuhan. Saudara bukan harus jadi korban, tapi malah bisa dipakai Tuhan. Lakukan hal yang luar biasa. Jangan menyerah. Jangan putus asa. Jangan punya mental jadi korban. Amin saudara. Yang berikutnya, jangan mau dicekam ketakutan.
Jangan ketakutan. Ada orang gitu loh, ini semua mati muda misalnya gitu saudara. Sekitar 50 tahun sudah mati. Lalu saudara ini keturunan, wah umurnya banyak yang mati sebelum 50. Lalu umur saudara sudah 40. Deg-degan gitu saudara. Sudah 45 lebih lagi deg-degan banyak gitu saudara. 49 deg-degannya sudah ketakutan terus. Saudara dengar, Ayub berkata, apa yang kutakutkan malah terjadi. Tuhan tidak memberi kita roh ketakutan. Tuhan memberi kita roh berani. Tuhan beri kita roh mantap. Kita diciptakan jadi pemenang, bukan pecundang, bukan kalah. Jangan dicekam ketakutan. Apapun yang akibat dari kutuk, jangan takut. Jangan takut. Sekali lagi, jangan dicekam ketakutan. Jangan khawatir. Orang sakit khawatir malah lebih sakit, oh saudara. Betul enggak saudara? Sakitnya malah muncul. Rumah tangga, ketakutan, ribut terus. Malah jadi sungguh-sungguh terjadi. Amin. Amin. Katakan sebelah, ayo jangan takut. Katakan sebelah, ayo jangan mau dicekam ketakutan. Tuhan malah berkata, bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan. Amin. Hadapi dengan sikap yang benar. Itu kedua. Yang ketiga ini yang paling penting. Sekarang hancurkan belenggu kutuk itu sekarang. Hancurkan semua belenggu kutuk itu sekarang. Hancurkan semua siklus yang tidak baik. Kapan? Sekarang. Hancurkan saudara. Itu bisa dipatahkan. Itu bisa dihancurkan. Di dalam Yesus ada kuasa. Semua kutuk bisa dihancurkan. Maka jangan salahkan orang tua. Tuhan itu yang punya kuasa untuk segala sesuatunya. Saudara, ya dosa bisa nurun. Kalau saudara perhatikan sejak dari Adam dan Hawa, sebetulnya sudah ya dosa dan kutuk itu nurun. Karena mereka melanggar firman, makan buah pengetahuan baik dan jahat. Maka mereka berbuat dosa. Alkitab berkata, maka terkutuklah mereka. Abraham dengan susah payah untuk cari nafkahnya, untuk cari biaya hidupnya, cari kutuk kekurangan, kutuk kemiskinan, kutuk-kutuk hutang, jerat hutang, semua saudara. Jadi kekurangan, kesulitan itu mulai datang saudara. Lalu juga kepada Hawa juga dikatakan, karena dosanya maka kutuk sakit penyakit datang. Zaman sebelum mereka berbuat dosa, nggak kenal namanya kekurangan itu nggak ada, nggak kenal namanya sakit penyakit itu nggak ada dulunya saudara. Karena dosa, kutuk ya kemiskinan, kutuk sakit penyakit datang kepada manusia saudara, jalar saudara. Dan itu mengada ya, tapi sekali lagi jangan takut saudara. Saya baca dulu Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi ada dosa kutuk keturunan sejak dari Adam dan Hawa, tapi juga ada dosa perbuatan kita sendiri, karena semua orang sudah berbuat dosa. Ya semua, saudara saya semua sudah pernah berbuat dosa. Roma 5 ayat 15, tetapi karunia Allah, katakan saudara, karunia Allah. Apa karunia Allah? Kalau tadi perbuatan dosa, karunia itu bukan apa dari hasil dari kita, itu pemberian cuma-cuma. Upah dengan karunia beda. Kalau upah, engkau kerja dapat upah, betul saudara ya, dapat gaji. Ini enggak kerja, bukan karena pekerjaan kita, diberi cuma-cuma oleh Tuhan. Karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, saudara, beda. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah. Ayo katakan bersama, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah. Sekali lagi supaya jelas, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah. Kasih karunia itu jauh lebih besar, jauh lebih berkuasa. Memang dosa datangkan kutuk saudara, tapi kasih karunia kalahkan kutuk,
kalahkan dosa itu. Lebih besar kuasanya, saudara. Karena apa? Pemberian dan pendatuan ini, saudara. Dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Oleh Adam, dosa, kutuk itu menjalar semua orang. Dan banyak orang dalam hidupnya karena lahir dalam dosa cenderung berbuat dosa. Ada dosa juga yang bisa mendatangkan kutuk dalam hidupnya. Tapi bersyukur pada Tuhan, hari ini Tuhan sadarkan kita ada kasih karunia Allah yang lebih besar, yang lebih berkuasa, yang bisa menghapuskan semua kutuk dosa, bisa dilenyapkan. Kasih karunia Allah lebih besar, bahkan jauh lebih besar. Artinya nggak ada apa-apanya. Jauh lebih besar. Di dalam siapa? Yesus Kristus. Kenapa? Ada kasih karunia yang lebih besar dalam Yesus Kristus. Karena dialah Tuhan yang rela dilahirkan sebagai manusia. Gantikan kita terima hukuman. Saudara, manusia yang berdosa, semua manusia itu sama berdosa. Nggak bisa menggantikan kita. Kalau orang di penjara, lalu digantikan orang penjara, tak ganti lah sama saja, memang dia sudah di penjara kok, saudara. Betul nggak, saudara? Nggak bisa menggantikan. Harus yang tidak berdosa. Yesus adalah Tuhan yang turun ke dunia, saudara. Dia tidak berbuat dosa, tapi dia mau gantikan kita. Harusnya dia yang dihukum. Harusnya kita yang dihukum. Harusnya kita yang ditimpa segala kutuk. Harusnya kita yang terima siksaan. Dia rela gantikan kita. Kita supaya disingkirkan. Dia yang terima hukuman. Dia yang terima kutuk. Dia yang terima semua celaka. Supaya kita dibebaskan. Supaya kita dibebaskan, saudara. Nah, lalu dia sudah sungguh-sungguh, saudara, saya tanggung semua sampai selesai di atas kayu salib. Maka setelah itu dikatakan, ada jalan kita bisa diampuni. Ada jalan kita bisa diselamatkan. Dan Alkitab berkata, darahnya itu sudah menebus kita. Membayar, kita dibayar, kita ditebus lunas. Dihukum manusia juga ada, tahu saudara. Kadang-kadang harus ada tanggungan, harus ada bayar, saudara. Sampai ada penebusan lunas, bisa dibebaskan. Betul, saudara ya? Dia sudah bayar dengan darahnya yang maha bayar lunas. Saya bacakan satu ayat untuk ini, saudara. Iya, 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan apa, saudara? Darah Yesus. Melainkan dengan apa, saudara? Darah Yesus yang mahal. Kita dibayar, kita ditebus, kita dibeli lunas, saudara, yaitu darah anak domba yang tidak tercacat dan tidak bernoda. Saudara dengar ya, kita ada apa? Hutang, dosa, kutuk yang harus dibayar. Tapi sekali lagi Yesus mau gantikan kita. Dia yang gantikan kita, dia yang dihukum, dia yang dikutuk, dia yang kenakan segala sesuatu. Alkitab menulis, ya, terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Dia gantikan kita, dia bayar lunas, ya, dengan darahnya yang mahal. Kita bebas, kita lepas. Saya mau tanya, kalau saudara punya hutang besar, saudara punya hutang besar ya, saudara nggak bisa bayar. Harusnya mungkin dituntut, dihukum. Misalnya ya, karena nggak bisa bayar ya, mungkin pernah menipu atau apapun hutang nggak bisa bayar, ya saudara harus bertanggung jawab. Tapi kalau ada seorang bermurah hati, dibayar lunas sama orang itu, saudara masih ditangkap, dihukum apa enggak? Masih ditangkap, dihukum apa enggak? Loh, sudah ada yang bayar kok, sudah lunas kok. Betul enggak? Kalau orang itu datang lagi pada saudara, mana hutangnya? Mana hutangnya? Apa kata saudara? Pergi. Aku kan sudah dibayar oleh dia. Kalau setan nuntut lagi kutuk, pergi. Kan sudah dibayar oleh Yesus. Saudara bisa tolak. Dalam namanya ada kuasa. Seperti kalau saudara punya hutang itu, ada orang sudah bayar, namanya saudara sebutkan, dia tahu sudah dibayar sama dia toh.
maka dalam nama Yesus ada kuasa. Kalau masih terus keluarkan surat tanda lunas darah Yesus, itu adalah surat tanda lunas, kwitansinya dikeluarkan. Darah Yesus sudah bayar lunas. Saudara berat, saudara berkuasa, luput dari hukuman, luput dari kutuk. Putuskan hutang itu, putuskan. Ya, pengejar itu, putuskan. Karena sudah dibayar Yesus. Dengan nama Yesus, dengan darah Yesus. Saudara berani, patahkan, putuskan. Dan saudara hari ini akan mengalami kasih karunia, anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Ya, jangan sudah bayar lunas masih aku terus dikejar hutang macam-macam, jangan. Sudah lunas, harus percaya. Sudah lunas, sudah lunas, sudah lunas. Tolak semua pendakwa. Kita sudah ditebus, bahkan sekarang dimeteraikan jadi anaknya. Sekarang anaknya Tuhan, bukan hamba dosa. Bukan hidup dalam kutuk lagi. Hidup dalam kasih karunia. Hidup dalam anugerah Tuhan. Mewarisi kasih karunia daripada Tuhan. Anaknya Tuhan, yang dilindungi Tuhan, yang diberkati Tuhan. Hidup dalam berkat. Loh betul saudara, itu harus dimengerti. Itu harus saudara percayai. Itu harus sudah jadikan kehidupan saudara. Dan saudara akan mengalami kemenangan. Kemenangan, kemenangan. Betul? Dan ada satu lagi saudara, yaitu pengurapan kuasa Roh Kudus. Jadi setiap orang, saudara tadi ya sudah diselamatkan. Ini cerita dulu ya, kalau dalam perjanjian lama, ya setiap orang kalau dia dinyatakan tahir harus datang pada imam. Contoh misalnya seorang sakit kusta datang pada Yesus supaya Yesus mentahirkan dia. Lalu Yesus berkata, pergi temui imam, suruh periksa dirimu, engkau tahir. Nah akan diperiksa. Dan kalau dinyatakan tahir ada dua. Maka akan dipercik dengan darah anak domba. Lalu kedua percik dengan minyak. Sudah dibersihkan, ditahirkan, dikuduskan, ditahirkan dengan darah Yesus. Lalu percik dengan minyak apa? Ada pengurapan, ada kuasa, ada penyertaan Tuhan, ada kebangkitan, ada pemulihan. Roh Allah mulai bekerja, menuntun hidup kita, mengalami kebangkitan. Dan itu luar biasa. Saudara kalau bisa tangkap luar biasa. Maka saya ajak saudara, ya saudara yang belum pernah terima pengampunan, keselamatan. Kalau saudara ingin keluar dari kutuk dalam kehidupan manusia, satu saja caranya. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Yang sudah rela menggantikan saudara. Yang sudah rela ditimpa semua hukuman, semua kutuk yang harusnya diterima oleh saudara manusia. Enggak ada jalan lain. Saudara, hanya dia, karena dia yang sudah menggantikan kita. Saudara terima anugerah pengampunan. Saudara terima ya kwitansi lunas karena darahnya. Buka hati, datang pada Tuhan. Maka saudara akan hancurkan setiap kutuk, siklus yang jahat, siklus yang tidak baik dan negatif dalam kehidupan kita. Terima dia. Lalu saudara ya, setelah itu Tuhan akan pulihkan dan Tuhan akan angkat jadi anak. Maka saudara lihat orang yang terima Yesus, Roh Allah akan datang. Betul enggak? Tadi minyak akan menyertai kita. Beri tuntunan, beri penyertaan. Hidup baru, hidup di dalam Tuhan. Hidup penuh dengan kasih karunia. Hidup penuh dengan kemenangan. Saya ajak setiap saudara siapapun yang ada di sini, yang ikut lewat online, lewat media ini saudara dengar. Terimalah pengampunan, keselamatan dari Tuhan, bebas dari kutuk. Lalu saudara ikut Tuhan sungguh-sungguh. Datang saudara. Tuhan berkata gereja disebut keluarga Allah. Bergabung jadi anak Allah. Dia adalah Tuhanmu. Berikan dirimu dibaptis. Baptis itu metre saudara. Berikan diri saudara apa? Dibaptis. Dibaptis dan tidak itu hukumnya beda. Saudara sudah ngomong gitu tapi nggak sah. Kalau orang pacaran-pacaran terus diajak nikah nggak mau, itu masih tanda tanya. Saudara betul nggak? Nanti masih dengan si A, si B, si C nggak tahu. Tapi kalau sudah ya pemberkatan nikah yang sah. Sekarang ini suami istri sah.
ada yang goda istrinya, suaminya akan maju. Betul nggak saudara? Ini istriku, jangan ganggu. Betul? Kalau saudara dibaptis itu disahkan, dimeteraikan milik Yesus. Kalau saudara belum nyatakan sah, saudara belum mau disahkan, belum mau dimeteraikan, iblis ganggu ya biasa saja. Ya, iblis bisa kata, loh dia akan belum milikmu Tuhan. Dia akan masih tidak ngaku milikmu. Mudah diganggu. Beda kalau kita sudah disahkan. Kita mau disahkan. Baptis. Itu ada metere ilahi, itu ada perlindungan, itu ada kuasa Tuhan, itu ada anugerah. Anak-anak maka diserahkan. Saudara lihat kalau diserahkan, dimeteraikan. Ini milik Tuhan loh. Kalau ada roh-roh jahat, pergi. Tidak berat lagi. Semua kegelapan dilenyapkan. Terang datang, anugerah datang. Meterai Tuhan sudah ada. Berkat Tuhan datang. Bertumbuh dalam tuntunan Tuhan. Bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Baptis. Dan saudara akan tertanam di bait Allah. Saudara akan bertumbuh dari kasih karunia pada kasih karunia. Gereja kita ada salah satunya yang baik sekali, yaitu retreat encounter. Saudara mengalami yang sulit sekali. Saudara bisa retreat encounter 2 hari, diajari, dilayani, dibersihkan, dilayani, dibersihkan terus sampai tuntas. Setelah tuntas, dibaptis dengan Roh Kudus, diurapi dengan Roh Kudus, pulang merdeka, pulang rohnya menyala-nyala, pulang dalam pengurapan Tuhan, pulang hidup penuh dengan kemenangan. Betul saudara, ikuti retreat encounter. Dan saya percaya, kalau saudara ikuti, saudara akan lihat kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan luar biasa. Bertumbuh skema perjalanan rohani. Dan saudara akan lihat luar biasa. Saya akan ajak saudara lihat kesaksian. Saudara, ada kesaksian yang diberikan jemaat, yaitu contoh-contoh yang bagus. Shalom Pak Obaja. Pagi ini saya mau menyaksikan kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Kasih karunia ya. Dari hari Senin mengikuti ibadah KKR. Hari pertama saya terima doa impatasi dari Pak Obaja. Meskipun beda kota dengan Pak Obaja, tapi saya mengalami lawatan Roh Kudus. Roh saya menyala lagi. Puji Tuhan. Ya, beberapa waktu payudara kanan saya nyeri. Sempat doa, lalu beberapa waktu sembuh. Tapi 3 hari kemarin tiap hari sakit lagi. Kelihatannya muncul lagi gitu saudara. Ada rasa takut muncul kalau itu kanker. Karena apa? Engkongnya saudara ya. Dan 3 empek ya. Dan 2 sepupu saya semua meninggal karena kanker. Ini kutuk jalan. Saudara ya. Lalu jadi saya terus doa profetik. Saya patahkan segala kutuk keturunan, sakit kanker, baik pada saya maupun seluruh anak keturunan saya. Ya, namun 3 hari ini tetap nyeri. Lanjutkan lagi. Dia patahkan, dia ikuti terus KKR-nya saudara. Setelah mengikuti KKR, selesai beberapa saat berlangsung, payudara saya terasa panas. Saya percaya di jamaah Tuhan, waktu merasakan panas, saya mengucap, Tuhan sedang bersihkan semua sakit, penyakit, bahkan kanker sedang dicabut seakar-akarnya. Tidak ada kanker dalam seluruh keturunan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan pagi ini penyakit saya diangkat dan nyeri semua lenyap, hilang. Kutuk itu di alam roh, nggak kelihatan langsung seperti ini. Tapi itu ada. Manusia itu manusia rohani, roh, jiwa, dan tubuh. Satu lagi, saudara. Ya, lebih lagi. Shalom Pak Obaja, kesempatan ini saya ingin bersaksi tentang kelepasan, pemulihan dalam pemutusan kutuk keturunan yang saya alami ketika mengikuti retreat encounter. Ini ganti retreat encounter ya. Kalau kakak tadi tiap hari. Ini khusus retreat encounter 2 hari. Tadi pagi, siang, sore. Sebelumnya saya mengikuti retreat ini karena memenuhi persyaratan pelayanan. Di H5 sebelum retreat, Tuhan mengubah motivasi saya. Ketika saya Pondok Daud, Tuhan berkata pada saya bahwa sebelum Tuhan pakai saya, lebih lagi Tuhan ingin bereskan semua buruk dalam hidup saya. Bereskan supaya bisa bertumbuh dalam pelayanan. Lanjutkan.
Iya, karena Tuhan adalah terang di mana tidak ada kegelapan di dalamnya. Maka kegelapan dalam hidup saya harus dihancurkan. Tuhan berkata supaya saya harus menyiapkan hati dan membuka hati. Karena Tuhan akan bukakan semua hal yang tidak pernah saya ketahui sebelumnya. Dan hal itu menjadi jawaban atas pergumulan saya selama ini. Lanjutkan. Ya, pergumulan saya selama ini, saya belum bisa menghormati orang tua. Saya selalu menentang, memberontak, dan tidak mendengarkan perintah orang tua. Saya tahu hal itu melanggar firman Tuhan. Tapi saya merasa ada sesuatu yang menghalangi saya dengan orang tua saya. Sehingga komunikasi kami buruk ketika berbicara, selalu emosi dan sering cekcok karena masalah sepele. Saudara, waktu itu Tuhan bukakan bahwa itu tersebut sehubungan dengan masa lalu saya. Apa? Iya, sejak dalam kandungan saya sudah ditolak oleh orang tua dan berusaha digugurkan. Saudara dengar ya, pengguguran itu bahaya. Pengguguran itu membunuh bayi yang ada di dalamnya. Bayi itu belum bisa bicara, tapi rohnya bisa tangkap. Dia tak ngalami seperti itu. Maka setelah dia bertumbuh, dia untungnya juga. Maka roh benci, pemberontakan orang tua itu terus muncul, saudara. Ya, di sini ya, sampai di sini. Namun karena kasih karunia Tuhan, saya boleh hidup sampai sekarang. Saya berpikir apakah luka batin sejak dalam kandungan itu yang membuat saya menjadi pribadi yang selalu berontak kepada orang tua saya. Dari hal tersebut Tuhan bukakan lagi hal-hal yang tidak saya ketahui, yang membuat saya kaget. Ternyata dalam garis keturunan keluarga saya ada berbagai macam kutuk keturunan. Ya, kutuk perselingkuhan, kutuk perceraian, kutuk kekejian, dan sebagainya. Bahkan ada okultisme di dalamnya yang sebenarnya saya tidak ketahui. Namun Tuhan bukakan waktu retreat encounter, saya baru sadar ya memang hal itu ada dalam keluarga besar saya. Dalam kehidupan mereka dipenuhi hal yang tidak baik, selalu bertengkar, tidak damai, sejahtera, dan termasuk kutuk-kutuk tersebut serta okultisme juga. Saat retreat encounter, saya melihat saya berdiri di antara dua wilayah yang berbeda, di mana di belakang saya ada wilayah berwarna hitam gelap, sedangkan di depan saya warna putih. Kemudian saya berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan putuskan kutuk-kutuk keturunan itu, ya, kegelapan dan belenggu, dosa, kenajisan dalam kehidupan saya. Saya tidak ingin satupun kutuk kenajisan dalam keluarga dan kegelapan ada dalam hidup saya. Saya minta supaya Tuhan cabut sampai ke akar-akarnya, supaya saya sepenuhnya milik Tuhan. Berulang kali saya didoakan supaya semuanya dilepaskan, dikeluarkan. Setelah didoakan, saya merasakan benar-benar ada kelegaan dalam diri saya. Waktu itu saya muntah dan saya percaya semua kutuk-kutuk keturunan dan belenggu, ya, kenajisan sudah Tuhan keluarkan dan cabut semuanya. Dan sekarang saya seutuhnya milik Tuhan. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus. Saya tahu sebenarnya saya tidak layak untuk melayani Tuhan, tapi karena kasih karunia Tuhan saya dilayakkan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara, enggak kebetulan kesaksiannya persis seperti firman Tuhan. Saya ajak setiap saudara sekali lagi, dengar firman Tuhan, patahkan semua siklus yang tidak baik yang terus terjadi, yang terulang lagi, yang terulang lagi. Saudara bisa renungkan tadi, saudara cari tahu, tapi sikap yang benar, jangan nyalahkan siapapun. Hari ini ambil keputusan, dipatahkan. Kabar baiknya, saya percaya, ya, kalau Tuhan sudah berfirman seperti ini, maka Tuhan akan bertindak. Saya tergerak, bukan hanya saudara dengar, bukan saudara ngerti saja, tapi mengalami kebenaran firman Tuhan. Sungguh-sungguh hari ini hari penyelesaian, sungguh-sungguh hari ini hari pembebasan, sungguh-sungguh hari ini hari pelepasan. Amin, saudara. Saya rindu semua ngalami, bukan hanya ngerti saja tidak menyelesaikan masalah, saudara.
Saya rindu sungguh-sungguh setiap kita semua, saudara yang ada di sini, saudara yang ada di media, ngalami sesuatu yang luar biasa. Maka kita akan datang pada Tuhan. Saudara datang pada Tuhan. Saya percaya saat Tuhan berfirman, Tuhan itu mau genapi. Tuhan berkata, firman yang diucapkan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan melakukannya. Tangkap firman Tuhan, percaya firman, ambil langkah, terima kuasa Tuhan, terima pelepasan, terima pengampunan, terima kasih karunia dan anugerah. Maka saudara akan lihat, tiba-tiba yang gelap dilenyapkan, tiba-tiba terang Tuhan ada dalam kehidupan saudara. Amin. Saya undang semuanya saudara yang ingin doakan segera maju. Ini dilipat dulu saja. Saya percaya karena banyak sekali Tuhan sedang berbicara, kesempatan yang luar biasa. Kalau saudara mengalami segera. Enggak punya waktu yang banyak karena ini ibadah saudara. Saya percaya banyak saudara. Jangan bawa kutuk itu pulang. Bawa kutuk itu dibawa ke Yesus. Saudara serahkan pada Tuhan. Saudara akan pulang dalam kasih karunia dan anugerah. Siapa lagi? Segera saudara, segera. Percaya saja, ini kesempatan. Saat Tuhan sedang berbicara, Tuhan akan melakukannya. Ini waktunya saudara lepas dari semua siklus yang jahat, semua kegelapan, semua penderitaan dibebaskan. Ini saatnya saudara ngalami pelepasan dari sakit penyakit yang terus menerus. Saatnya lepas dari masalah rumah tangga yang tidak habis-habisnya. Ini saatnya saudara lepas dari semua kegagalan, hidup dalam anugerah. Sekali lagi saudara, siapa saja yang dipakai saudara, kalau saudara tahu Roh Kudus sedang bicara, sementara firman Tuhan sedang disampaikan, saudara tahu itu saudara ngalami, sekali lagi kesempatan Tuhan akan lepaskan. Jangan bawa kutuk siklus yang tidak baik pulang. Serahkan di bawah kaki Tuhan dan saudara akan mengalami kasih karunia. Sekali lagi segera. Kita tidak punya waktu yang banyak. Datang pada Tuhan, serahkan pada Tuhan. Saudara akan lihat kemuliaan Tuhan, saudara akan lihat kasih karunia dan anugerah Tuhan. Sekali lagi yang terakhir, siapa lagi? Gak punya waktu saudara. Yang dibakar kalau digerakkan Roh Kudus segera. Yang di belakang kalau digerakkan Roh Kudus segera. Ora la pasa kara la pasa kara la pasa kara la pasa hira la pasa kara la pasa kara la pasa hira la pasa kara la pasa kara. Semua bangkit berdiri, angkat tangan saudara. Yang mau maju saudara segera. Ini kita sudah mulai doa. Tuhan kami bersyukur karena segala kasih karunia, segala anugerah yang luar biasa. Darah-Mu Yesus akan sudah menebus setiap kami. Darah-Mu Yesus menyucikan setiap kami. Darah-Mu Yesus membayar lunas. Darah-Mu Yesus menyelesaikan semua masalah. Ora la pasa kara la pasa kara la pasa. Hamba Tuhan semua maju doakan. SGD, SGP semua bantu doakan. Supaya sungguh-sungguh setiap jemaat mengalami sesuatu yang luar biasa di dalam Tuhan. Ora la pasa kara la pasa kara la pasa. Sekali lagi ya saudara, yang terakhir ya, kita akan mulai berdoa sungguh-sungguh. Kalau saudara digerakkan Roh Kudus, jangan sia-siakan. Belajar tanggapi Tuhan. Saudara akan mengalami kebenaran firman Tuhan. Kami bawa setiap jemaat Tuhan. Yang di belakang, yang di belakang, apalagi mereka yang sudah maju ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara ambil hati, terima Yesus, terima pengampunannya. Mengakui semua kesalahan, terima pengampunan, terima keselamatan. Yang belum pernah terima Yesus, terima sungguh-sungguh. Maka Tuhan akan menebus, maka Tuhan akan menghancurkan kutuk itu. Maka kasih karunia Tuhan akan dinyatakan. Hiralapa sakaralapa. Maka sekarang dalam nama Tuhan Yesus, setiap kutuk kami hancurkan, kami putuskan setiap ikatan, kami lenyapkan dalam nama Yesus. Darah Yesus menyucikan, mentahirkan, mengkuduskan, ditahirkan, dikuduskan, disucikan oleh darah Yesus. Oralapa tapasa karalapasa. Pengurapan-Mu Tuhan mengalir,
Pengurapan mengalir, menyucikan, mengkuduskannya. Jamaah, jamaah, jamaah. Hamba-hamba Tuhan, ayo bergerak hamba-hamba Tuhan. SGD, SGB, ayo bergerak supaya semua bisa dilayani. Orala pasakara la pasakara la hirala pasakara jama 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 orala pasama hirala pasakara la pasa. Lepaskan Tuhan. Hirala pasakara la pas jama 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 Roh Kudus jama 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 hirala pasakara la pasa. Jama, jama, jama Tuhan. Orala pasakara la pasakara la orala pasakara jama, 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 jama. Hirala mengalir kuasa Tuhan. Oh, setiap kuk dihancurkan, dilenyapkan. Hirala pasal Roh Kudus, Roh jama hidupnya. Lepaskan saat ini. Lepaskan, lepaskan saat ini. Orala pasakara la pasakara la jama, 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 jama. Hilala pasakara la pasakara jama, 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 jama Tuhan. Orala pasakara la pasakara, hilala pasakara la pasakara, orala pasakara la pasakara jama, 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 jama. Hilala pasakara la pasakara. Terus Tuhan kuasamu jama, jama. Orala pasakara jama, 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 jama. Orala pasakara la pasakara. Lepaskan, lepaskan. Orala pasakara la pasakara. Oh Tuhan, Engkau yang berkarya. Engkau lepaskan. Oh, pulihkan Tuhan. Hirala pasakara jama, 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 jama. Orala pasakara jama, 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 jama. Hirala pasakara la pasakara jama, jama Tuhan. Orala pasakara la pasakara la hirala pasakara jama, 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 jama Roh Kudus. Orala pasakara la orala pasakara la pasakara jama, 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 jama. Orala pasakara la pasakara jama, orala pasakara hirala pasakara la pasakara la pasakara orala pasakara la pasakara jama, 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 jama Tuhan. Orala pasakara la pasakara mengalir kuasa Tuhan. Hirala pasakara la pasakara. Oh Tuhan, tahirkan, kuduskan sama Tuhan. Orala pasakara la pasakara la pasakara la pasakara la hirala pasakara la pasakara jama, jama Tuhan, jama. Orala pasakara kuasamu Tuhan. Hirala pasakara la pasakara la pasakara la hirala pasakara la pasakara. Lepas, lepaskan. Hirala pasakara la jama. Lepaskan, lepaskan. Orala pasakara la pasakara. Kuasa Tuhan dari tempat yang paling tinggi. Hirala pasakara jama, jama, jama. Orala pasakara la pasakara. Setiap ikatan diputuskan, dimerdekakan. Orala pasakara la pasakara macam-macam. Orala pasakara, hirala pasakara la pasakara. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Orala pasakara la pasakara, hirala macam darah Yesus. Orala pasakara, oh Tuhan, jama. Hirala pasakara, jama, 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 jama Tuhan, jama Roh Kudus. Orala pasakara la pasakara, hirala pasakara la pasakara, jama, 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 hirala pasakara la, orala pasakara la pasakara. Orala pasakara la pasakara la pasakara la pasakara, hirala pasakara. Orala mengalir kuasa Tuhan, mengalir kuasa Tuhan. Orala pasakara jama Tuhan, tahirkan, meteraikan Tuhan. Orala pasakara la pasakara la pasakara, hirala pasakara la. Otoritas Tuhan datang pada saat ini. Hirala pasakara la pasakara. Tangan Tuhan, tangan Tuhan, tangan Tuhan. Hira
Orala basa jama. Hirala basa jama. Orala basa karala basa karala basa. Hirala basa karala basa jama. Orala basa karala. Hirala basa karala. Orala basa jama Roh Kudus. Jama Tuhan, lepaskan, bebaskan, tahirkan Tuhan. Orala basa karala basa. Hirala basa mengalir kuasa dari tempat yang maha tinggi. Oh, tebus hidupnya. Jama Tuhan. Jama Roh Kudus. Orala basa karala basa karala. Hirala basa karala. Kuasa Tuhan, kuasamu Tuhan. Lepaskan. Hirala basa karala. Jama Tuhan. Hirala basa karala. Hari ini penyelesaian. Orala basa karala. Hirala basa karala. Jama. Orala basa karala basa. Orala basa karala basa. Orala basa karala basa. Sekali lagi semua angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Buka hati saudara. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima pengurapan. Terima kuasa Roh Kudus. Terima kebangkitan. Terima pelepasan. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkarya Tuhan. Hari ini, hari penyelesaian. Setiap kutuk dosa dihancurkan, dilenyapkan. Anak-anak Tuhan ditebus, dibebaskan, dipulihkan. Engkau yang terus akan tuntun. Engkau yang akan terus bawa Tuhan. Dari kasih karunia pada kasih. Sejak saat ini terjadi perubahan. Sejak saat ini terjadi pemulihan. Sejak saat ini terjadi penyelesaian. Hari ini awal kebaikan Tuhan dialami, diterima, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Saya ajak setiap saudara terima dengan iman ya. Kutuk sudah diselesaikan. Jangan ngomong masih ada. Tolak seperti tadi. Kalau diingatkan tolak, sudah dibayar lunas oleh Yesus.